Halo semuanya, terima kasih sudah kembali lagi ke channel ini. Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih banget buat teman-teman sekalian yang udah subscribe dan udah banyak nonton video-video saya. Kenapa saya berterima kasih? Karena di awal Juli ini, 2021 Juli, saya berhasil mendapatkan YouTube Partnership Program ya. Jadi ini ada emailnya dari YouTube, bisa dilihat. Ini mendapat ucapan selamat. Artinya apa? Artinya channel ini sekarang sudah bisa dimonetisasi atau menghasilkan uang atau mendapatkan sponsor dari partner atau rekanan YouTube ya. Nah, kenapa saya bikin video ini juga? Pertama, saya ingin berbagi ya buat teman-teman sekalian. Saya tahu banget bahwa di masa pandemi ini banyak orang mengalami kesulitan secara finansial dan membutuhkan penghasilan tambahan. Nah, tentunya bila teman-teman bisa membuat channel YouTube yang bagus, yang mendapatkan monetisasi atau lulus dari ketentuan YouTube, ini akan menghasilkan uang yang lumayan ya buat teman-teman. Meskipun di channel saya sendiri ini, saya mengakui uang yang didapat pasti belum banyak, karena ini benar-benar baru, monetisasinya baru di awal bulan ini. Nah, apalagi yang kedua alasannya adalah YouTube ini bisa dikerjakan secara online. Sekali lagi di masa pandemi mungkin susah kalau kita akan kerja-kerja keluar, ini bisa dikerjakan sebagai online. Dan yang penting ini adalah suatu tambahan. Perlu diingat ini suatu tambahan. Bila nanti memang tambahannya Tuhan mengizinkan berkat yang banyak, bisa menghasilkan hasil yang bagus, ya tentunya itu bisa jadi penghasilan utama. Tapi saat ini mungkin buat teman-teman yang mau mulai, bisa mulai dengan pemikiran bahwa ini bisa menjadi satu tambahan yang menarik untuk dikerjakan. Nah, itu sedikit pembukaan dari saya. Nah, kemudian kita akan bahas nih, YouTube itu kan untuk mendapatkan syarat YouTube Partnership itu kita membutuhkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, ini yang mau saya bahas ini tentang subscriber dulu ya. Kalau jam tayang mungkin juga bisa mengikuti, akan kita bahas di kesempatan lainnya. Nah, subscriber kalau saya boleh sharing, ini jadi yang saya sharing ini dari pengalaman saya sendiri sebagai YouTuber pemula yang juga tadi baru dapat YouTube Partnership Program. Terus terang, saya memulai ini nggak gampang. Ini selama 10 bulan ya. Jadi dari Agustus 2020 saya bikin channel YouTube, baru lolosnya itu di Juli awal, jadi hitungannya 10 bulan lah, 10 sampai 11 bulan mungkin. Tapi efektifnya 10 bulan. Nah, dari awal itu, dari Agustus sampai Februari, bisa dibilang penambahan subscriber saya itu dikit banget. Sangat sedikit. Baru setelah dari Februari ke bulan Juni dan Juli, itu penambahannya sangat cepat, dan jam tayang pun sangat cepat di situ. Jam tayang saya waktu bulan Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya, mulai dari Februari itu 1.000 terus. 1.000 jam terus. Mendapatkan jam tayangnya seperti itu. Ya, jadi sangat cepat sekali penambahan jam tayang, penambahan subscriber. Kenapa di Februari itu baru cepat, nanti saya akan ceritakan. Jadi saya ceritakan dulu awalnya, karena mungkin pasti ada teman-teman yang udah nyoba nyari subscriber seperti yang saya coba, atau ingin mencari dengan cara yang saya coba, dan nggak berhasil. Nah, saya kasih tahu kenapa nggak berhasilnya, dan caranya apa sih yang bikin nggak berhasil. Nah, pertama-tama tentunya ketika baru bikin channel YouTube, pastinya saya akan kasih tahu ke teman-teman, ke keluarga, dan sebagainya. Ini mendapatkan langsung kira-kira waktu itu cukup banyak ya, hampir 100 subscriber waktu itu. Hanya dari keluarga dan teman-teman aja di WA group. Tapi ini tentunya nggak efektif, nggak bertambah-tambah lagi nih. Setelah saya bikin video YouTube, ternyata nggak nambah-nambah lagi. Nah, alasannya tentu adalah mereka subscribe karena merasa kenal ya. Merasa kenal, merasa nggak enak hati karena teman, karena keluarga, jadi di-subscribe. Tapi ternyata tidak disebarkan ke yang lain-lain, hanya asal subscribe tapi nggak ditonton, nggak disebarin. Dan satu hal lagi yang jadi nilai dari video YouTube itu adalah ketika pertama bukan hanya jumlah banyak yang nonton, tapi nontonnya juga full. Ketika banyak yang nonton full atau nonton seenggaknya 3/4 atau 50% bahkan dari video kita, nah nanti otomatis sama YouTube video itu akan disebarkan. Seperti kalau teman-teman buka beranda ya, kan banyak video-video. Nah, itu kebanyakan adalah video-video yang dinilai oleh YouTube video yang laku atau video yang bagus karena ditonton secara full atau ditonton setidaknya 50%-nya. Nah, yang jadi masalah ketika teman atau keluarga, biasanya mereka kan karena nggak enak subscribe tapi ternyata tidak nonton atau hanya nonton klik sebentar, hanya 30 detik, terus sudah keluar gitu. Sementara jadi video kita dianggap sama YouTube video yang nggak laku. Kenapa? Karena misalnya kita bikin video 3 menit, hanya ditonton 40 detik, ya dianggapnya orang nonton sampai selesai gitu ya. Rata-rata ya, maksudnya rata-rata hanya ditonton sebentar. Nah, jadi tadi ya, kalau teman-teman yang coba dari keluarga dan sebagainya, cuma ngandalin itu doang, nggak berkembang, ya wajar, karena mereka nggak menyebarkan.
nonton aja nggak, apalagi menyebarkan. Tapi saya nggak bilang semua keluarga atau teman kita seperti itu. Mungkin ada juga yang berbaik hati nyebarin. Nah, yang kedua, setelah itu cara yang saya coba yang kedua adalah saya melakukan penyebaran secara massal nih. Saya dibilang seperti spam ke semua kontak yang ada di HP saya, termasuk semua grup. Bahkan saya pernah ngeluarin video saya sebarin ke 600 WA, 450 WA, bener-bener one by one ya, atau satu persatu, nggak cuman ke grupnya doang, tapi satu-satu saya kirimin. Itu mendapatkan tambahan subscriber waktu itu ya sekitar hanya menambah 10-15 mungkin ya. Itu juga banyak yang pengennya tukeran gitu. Saya subscribe dia, terus nanti dia baru subscribe saya. Dan ini juga menurut saya bukan cara yang baik, karena mereka nggak alami nonton. Jadi kayak tadi cuma subscribe, tapi nontonnya cuma sebentar, sehingga nanti nilai video YouTube-nya itu jelek. Nah, itu yang saya coba ya. Jadi dua cara tadi itu saya coba di Agustus sampai sekitar Desember Januari itu saya masih agak-agak kayak gitu ya. Caranya masih maksa-maksa seperti itu, nodong-nodong orang untuk subscribe atau nyebar-nyebarin ke jaringan pribadi kita. Nah, kemudian saya dapat cara yang efektif adalah yang terakhir ini saya buat ketika membuat konten. Pertama, cara yang efektif adalah dari kontennya dulu. Jadi bukan dari mencari-cari orang untuk subscribe. Nah, jadi saya mulai bikin konten, waktu itu kontennya saya rubah. Konten saya awal-awal dari Agustus sampai sekitar Desemberan itu kebanyakan lebih show ya. Show itu artinya seperti pertunjukan, ya seperti apa ya, ya pertunjukan, kita pengen menunjukkan sesuatu gitu. Jadi bukan show, maksud saya bikin acara atau apa ya. Ya seperti itulah, menunjukkan sesuatu. Dan ternyata ini di YouTube itu untuk konten seperti ini bisa, tapi kalau kalian orang yang terkenal, atau memang keren banget gitu ya, nah itu bikin show atau bikin yang semacam pertunjukan itu bisa ya, banyak orang yang nonton gitu. Ternyata saya nggak di situ jalurnya. Nah, jadi saya jalurnya itu akhirnya saya mengambil mengenai tips ya, atau cara membuat sesuatu, cara mempraktekkan sesuatu, dan terutama kalau saya berkaitan dengan sekolah minggu ya, cara membuat game, cara menyanyikan sebuah lagu, dan lain-lainnya. Ternyata itu banyak yang cukup suka saat itu. Nah, kemudian baru saya cari kolamnya atau tempat orang untuk subscribe-nya di mana, atau kita cari subscribernya di mana. Nah, saya waktu itu mulai cari di Facebook, banyak grup-grup Facebook yang sekolah minggu, saya masuk di situ, saya sebarkan konten itu, terus WA grup tentang sekolah minggu juga saya menyebarkan. Tentunya ini juga nggak dinilai sebagai penyebaran yang jelek atau kita ngiklan ya. Karena apa? Karena tadi kan yang disebarkan itu tips ya, atau cara. Jadi ketika orang mendapatkan video itu, mereka malah banyak yang terima kasih, banyak yang men-sharingkan lagi, atau men-share lagi ya. Di Facebook kan kita bisa share kan, mereka banyak share lagi video-video itu ke yang lain-lainnya, ke orang-orang lain. Nah, dari situ subscriber saya nambahnya cepat itu. Nambahnya cepat. Nah, kemudian adalah prinsipnya tadi ya, prinsip video bagus. Ketika saya berbagi suatu tips atau suatu cara melakukan sesuatu, kebanyakan orang akan nonton sampai selesai, atau setidaknya mereka sampai separuhnya lah gitu. Jadi video saya banyak dinilai bagus sama YouTube. Nah, kalau saya baca di fitur jelajah, atau di bahasa Inggrisnya browse feature saya itu tinggi waktu itu. Jadi video saya sering masuk ke berandanya orang. Nah, di situ YouTube itu nge-push ya, atau mendorong video kita untuk supaya ditonton orang karena dianggapnya bagus. Jadi tadi yang pertama, dari mana subscriber saya itu bisa naiknya cepat? Pertama itu dari membuat kontennya yang bermanfaat tentang cara atau tips itu ya. Kedua, mencari kolamnya, atau cari subscriber kita, kolam subscriber kita itu di mana yang tepat. Jadi nggak asal nyebarin video, tapi video kita ke yang tepat. Misalnya kalian sukanya sepeda atau apa, nah ke grup-grup yang berkaitan dengan sepeda, jangan yang di luar itu. Nah, terus yang ketiga adalah tadi kita melihat apakah video kita ditonton secara maksimal atau tidak gitu. Jangan hanya orang pencet nonton sebentar terus dia keluar. Nah, itu nggak bagus ya. Jadi tadi itu yang membuat akhirnya video saya itu cepat membesarnya dan menemukan pasar yang baik, dan akhirnya 1000 subscriber itu cepat kelewatin. Bahkan sekarang udah 2000-an lebih subscriber saya, dan jamnya juga sekarang rata-rata jam udah sangat tinggi. Total jam saya ini dari awal sampai sekarang nih, sampai titik ini nih udah 5000 jam lebih ya. Nah, jadi itu mungkin yang teman-teman bisa coba buat teman-teman yang baru mulai bikin channel YouTube. Jadi ingat, jangan pakai cara-cara yang curang. Jangan juga sembarang nyebarin video. Karena nyebarin video, kalau orang hanya klik lihat sebentar, lalu keluar, malah video kita dinilai jelek sama YouTube, malah nggak bisa masuk ke yang berandanya YouTube itu. Dan untuk di pencarian pun skornya nanti nggak bagus. Oke, sekian aja. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian yang pengen menjadi YouTuber atau mendapatkan tambahan dari YouTube.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di likes. Dadah!